Benarkah Palestina membantu kemerdekaan Indonesia? Kalau pertanyaan ini dijawab dengan jujur, jawabannya sederhana, ya, tapi tidak krusial. Dan disinilah banyak orang mulai tidak nyaman. Karena yang selama ini beredar bukan sekadar fakta, tapi versi cerita yang sudah dibesar-besarkan. Kalau tidak ada bangsawan dari Palestina yang menyumbang untuk kemerdekaan bangsa ini melalui Agus Salim, belum tentu juga kita merdeka. Jadi kalau main hutang-hutangan sejarah, sebenarnya kita punya hutang besar terhadap bangsa Palestina. Memang benar, ada tokoh seperti Haj Amin Al-Husani yang menyuarakan dukungan untuk Indonesia di dunia Arab. Itu tidak perlu dibantah, tapi mari kita letakkan di tempat yang semestinya. Peran itu tidak menentukan hasil perang, tidak memaksa Belanda mundur, tidak mengubah arah diplomasi global. Jadi, kalau harus jujur, perannya tidak krusial. Ia hanya membantu di level opini. Selebihnya, sejarah bergerak tanpa bergantung padanya. Di titik ini, biasanya ada klaim yang terdengar meyakinkan. Katanya, Haj Amin Al-Husseini datang ke Mesir dan negara-negara Arab lainnya, lalu meminta mereka mendukung Indonesia dan karena itulah negara Arab menjadi yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Memang betul, Palestina bukan negara pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu memang Palestina belum merdeka pula. Tapi diplomasi yang dilakukan oleh Mufti Palestina Muhammad Amin Al-Husseini, dia datang ke pemerintah Mesir, datang ke pemerintah Saudi Arab, keliling-keliling untuk apa? Menggalang dukungan. Hey guys, Indonesia baru deklarasi nih. Masa kalian nggak memberikan pengakuannya? Ayo dong. Dari situlah akhirnya negara-negara ini semua berbondong-bondong. Makanya negara-negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah negara-negara Arab. Sekilas terdengar rapi, tapi masalahnya ini terlalu disederhanakan. Memang benar, Mesir dan beberapa negara Arab termasuk yang awal mengakui Indonesia. Itu fakta. Tapi menghubungkan itu langsung sebagai hasil dari satu tokoh, itu lompatan logika. Karena pengakuan tersebut juga didorong oleh banyak faktor lain. Diplomasi aktif Indonesia sendiri, termasuk peran Haji Agus Salim di Timur Tengah, solidaritas anti-kolonial, dan kepentingan politik dunia Arab saat itu. Artinya, yang terjadi bukan satu tokoh berbicara, lalu negara bergerak. Yang terjadi adalah banyak kepentingan bertemu, dan Indonesia berada di momentum yang tepat. Jadi sekali lagi, perannya ada, tapi bukan penentu. Dan yang lebih penting, bukan alasan utama kenapa negara Arab mengambil keputusan politik tersebut. Sekarang kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, atau sengaja dihindari. Amerika Serikat. Di situ dijelaskan mengapa Amerika turun tangan, karena ketakutan Amerika bahwa Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Ya. Negara ini tidak sekadar menyuarakan dukungan, mereka menekan. Lewat kekuatan ekonomi dan politik global, termasuk Marshall Plan, Belanda dipaksa menghadapi realitas yang tidak nyaman. Mereka baru saja hancur setelah perang. Mereka butuh bantuan, dan bantuan itu datang dengan harga. Pilihan Belanda sederhana, lanjut menjajah Indonesia, atau tetap bertahan secara ekonomi. Dan di titik itulah, semuanya berubah. Belanda masuk ke meja perundingan seperti konferensi meja bundar bukan karena tiba-tiba tersentuh oleh moralitas, tapi karena mereka tidak punya banyak pilihan. Ini bukan opini, ini mekanisme kekuasaan. Tapi disinilah muncul satu argumen yang sering dipakai untuk menyelamatkan narasi lama. Katanya, Amerika membantu bukan karena baik, tapi karena takut Indonesia jatuh ke komunisme dalam konteks Perang Dingin. Dan ya, itu benar. Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah bagaimana argumen ini digunakan. Karena begitu bicara tentang Amerika Serikat, tiba-tiba standar kita berubah. Kalau Amerika punya kepentingan, perannya dianggap tidak tulus. Kalau dunia Islam punya kepentingan, disebut solidaritas. Padahal, kenyataannya, semua pihak punya kepentingan. Mesir punya agenda regional dan posisi di dunia Arab. India ingin memimpin narasi anti-kolonial di Asia. Bahkan, Haji Amin Al-Husani sendiri punya kepentingan politik, pengaruh, dan ideologi pan-Islamisme. Tidak ada yang netral, tidak ada yang murni altruistik. Tapi anehnya,
hanya satu pihak yang terus-menerus dipermasalahkan motifnya. Dan di titik ini, kita harus berani bilang apa adanya. Ini bukan sekadar bias, ini kemunafikan. Karena kita tidak menilai semua aktor dengan standar yang sama. Kita memilih standar berdasarkan siapa yang kita sukai. Lebih parah lagi, kita kemudian membangun narasi sejarah di atas standar yang tidak konsisten itu. Hasilnya, peran yang kecil dibesar-besarkan, peran yang besar diperkecil atau dilupakan. Padahal, kalau kita ukur dari dampak, jawabannya jelas. Tekanan Amerika Serikat mengubah posisi Belanda, Jawaharlal Nehru menggalang dukungan Asia secara nyata. Perserikatan bangsa-bangsa membawa konflik ini ke panggung dunia. Mesir memberi pengakuan resmi yang konkret. Ini semua punya dampak langsung terhadap hasil akhir. Sementara itu, peran Haj Amin Al-Husseini tetap di level dukungan moral dan opini. Diakui? Ya. Penting? Tidak terlalu? Krusial? Jelas tidak. Dan ini bukan merendahkan, ini menempatkan sesuatu pada proporsi yang benar. Masalahnya, banyak orang tidak mencari proporsi, mereka mencari pembenaran. Mereka ingin percaya bahwa kemerdekaan Indonesia dibantu oleh pihak yang tepat secara ideologis. Dan ketika realitasnya tidak sesuai, realitasnya yang disesuaikan. Itulah kenapa cerita tentang solidaritas terasa lebih nyaman daripada cerita tentang tekanan geopolitik. Karena yang satu memberi rasa bangga, yang lain memaksa kita menerima kenyataan yang lebih kompleks, dan kadang tidak sesuai dengan preferensi kita. Jadi, pada akhirnya, ini bukan cuma soal sejarah, ini soal kejujuran intelektual. Apakah kita mau menilai semua pihak dengan standar yang sama, atau kita terus memilih-milih fakta sesuai selera? Karena kalau jawabannya yang kedua, maka yang kita pelajari bukan sejarah, tapi cerita yang sudah dipoles agar terasa benar. Tunggu dulu. Jangan Anda pikir Amerika itu negara yang baik. Ya itu kan masalah tunggu dulu. Saya juga cerita dulu ya. Di zaman gue tidak ada urusan sama perasaan lo, Pak. Perasaan lo gue gak ada urusan. Katanya Anda mau belajar sejarah. Kalau kamu lebih memilih kenyataan daripada kenyamanan, like, komen, dan subscribe. Karena memahami sejarah bukan tentang siapa yang paling kita dukung, tapi siapa yang benar-benar mengubah jalannya.